Halo Sobat Donghua, udah pada nongkrongin Cafe Donghua ya? Oke lah, tanpa menunggu lama kita lanjut ke episode berikutnya. Di episode sebelumnya, Simo kabur dari tubuh iblis. Lalu seorang wanita misterius bernama Chen Xianyuan muncul dan dengan mudah menghancurkan iblis itu serta menyelamatkan teman-teman Xiaoyan. Xiaoyan merasa terikat kuat padanya meski tak punya ingatan masa lalu. Sementara Ye Beijing panik karena merasakan ada yang janggal. Kehadiran Chen Xianyuan langsung mengubah seluruh suasana dan hubungan di antara mereka. Di tengah suasana yang tegang dan penuh emosi, para saudara seperjuangan yang telah menyertai perjalanan panjang ini nyaris tidak berkedip menyaksikan apa yang terjadi di depan mata mereka. Meskipun perempuan yang berdiri di hadapan mereka hanyalah sang ratu palsu, namun bagi semua orang, terlebih bagi Xiaoyan, kehadirannya serasa seperti sebuah kembalinya sosok yang telah lama hilang. Dalam keheningan, Xiaoyan tak mampu menahan dorongan hatinya. Secara perlahan dia mengulurkan tangan. Chen Xianyuan tertegun sejenak, tampak ragu, namun kemudian tersenyum tipis. Dengan gerakan lembut, dia menaruh telapak tangannya yang halus ke dalam genggaman Xiaoyan. Secepat itu pula detak jantung Xiaoyan berdegup kencang, seolah melompat dari dalam dadanya. Ada kegembiraan yang tak dapat ditutupi. Ada getaran yang mencerminkan rasa rindu mendalam yang selama ini terpendam. Baginya, perasaan itu seperti saat seseorang akhirnya dipertemukan kembali dengan kekasih yang dicari siang dan malam, yang diyakini tak akan pernah bisa ditemui lagi. Xiaoyan menggenggam tangan Chen Xianyuan semakin erat, menariknya mendekat, lalu memeluknya dengan kuat. Chen Xianyuan mendesah pelan, wajahnya memerah dan perlahan menundukkan kepala, menyembunyikannya di bahu Xiaoyan. Namun ketenangan itu terpecah dalam sekejap. Tunggu, sebuah suara keras memotong momen tersebut. Dengan kekuatan Chen Xianyuan sekarang, mana mungkin dia bisa mengalahkan makhluk iblis itu? Dan kau, Chen Xianyuan, kalau kau mampu membunuhnya dengan cara seperti itu, berarti kekuatanmu sudah setara denganku. Mari kita bertarung. Tanpa peringatan, Ye Beijing merenggut keduanya dengan kasar, memisahkan pelukan itu dengan paksa. Ye Beijing, dia adalah temanku. Jangan bertindak semaumu. Untuk pertama kalinya, alis Xiaoyan mengerut tajam. Suara kemarahannya terdengar jelas. Sepanjang perjalanan panjang bersama Xiaoyan, meskipun Ye Beijing selalu menyimpan rahasia dan tujuannya sendiri, dia masih memberikan banyak bantuan. Xiaoyan tak pernah menentangnya sebelumnya. Hingga detik ini, kemarahan Xiaoyan membuat Ye Beijing terdiam. Dia menatap sahabatnya itu dengan mata terbelalak. Sosok yang selama ini dikenal sebagai orang paling rasional, paling jernih berpikir, sekalipun tanpa warisan memori dari sang makhluk tertinggi. Tetapi kini, Ye Beijing menyadari sesuatu. Apapun yang dia katakan sekarang, Xiaoyan tidak akan mempercayainya. 6 lengan makhluk iblis itu, 4 mata yang muncul kemudian, semuanya dia lihat sendiri. Dan aura yang dipancarkan oleh perempuan yang mengaku sebagai sang ratu itu memang terasa seperti kekuatan dewa abadi. Tetapi bagi Ye Beijing, aura itu palsu. Dia bisa melihat kebohongan itu dengan sekali pandang. Bagaimana mungkin seseorang dengan tingkat kekuatan seperti itu membunuh makhluk iblis 6 lengan? Jika dipikirkan dari awal, sejak Xiaoyan masuk melewati gerbang batu dan mengetahui bahwa makhluk iblis itu adalah hasil rekayasa klan Ximing, maka jebakan ini telah dirancang jauh sebelum itu. Simo, penguasa klan Ximing, bekerja sama dengan Taizu dan mengirim Chen Xianyuan palsu ke sisi Xiaoyan hanya untuk satu tujuan: menjerat Xiaoyan dalam ilusi dan perasaan, mengikat hatinya, menahan pikirannya selama puluhan hingga ratusan tahun. Cukup lama untuk mengubah seluruh takdir perang. Di sisi lain, jauh di dalam kekosongan Taizu, Suzu, sang penguasa Taizu, menatap objek misterius berupa gumpalan kekacauan yang melayang di depan matanya. Angka yang tertera di atasnya perlahan berubah dari 0,05% menjadi 0,01%. Selamat Suzu. Dari kejauhan, Xuan King menangkupkan tangan memberi hormat. Jika dibandingkan dengan ayahmu, kau jauh lebih berguna. Suara Suzu dingin, tanpa nada senang sedikit pun. Semua ini tampak sudah sesuai perhitungannya. Xuan King menunduk. Namun ketika nama ayahnya Suqian Tai disebut, wajahnya seketika menggelap. Kenapa? Kau ingin menentukan keputusan atas namaku? Suzu menatap tajam. Bukan penguasa, ujar Xuan King cepat. Aku hanya mengkhawatirkan keamanan Taizu. Meskipun Suqian Tai memang bodoh, kekuatannya tetap besar dan dia menguasai banyak kunci inti Taizu. Jika dia membelot kepada Sensi, itu akan menjadi bencana. Cukup, masalah itu bukan untuk kau urus. Suzu berkata dingin.
Bersiaplah memulai serangan. Kumpulkan seluruh armada kapal Dewa Void dari setiap dunia. Perang akan segera dimulai. Angin kehampaan bergemuruh. Menatap angka 0,01% di atas objek kacau itu, Susu berbisik pelan. Persiapan sudah terlalu lama. Jika ditunda, kita yang akan rugi. Bukan untuk menunggu waktu, tetapi untuk membangun fondasi. Saat perang dimulai, tidak boleh ada kegagalan. Ini bukan pertempuran biasa. Ini perang dunia. Bertaruhan hidup dan mati. Sensi akan mengorbankan apapun untuk mempertahankan dunianya. Jika perang meledak, tak terhitung jiwa akan musnah. Yang menang hidup, yang kalah lenyap. Pada saat ini, Sin diperlihatkan di tempat Xiaoyan berada. Beri aku waktu sebentar, ucap Xiaoyan tenang. Biarkan aku memeriksa kondisi teman-temanku. Dia menghampiri Xuan Huang dan Feng Xi dan melepaskan kekuatan jiwanya. Syukurlah mereka hanya tenggelam dalam ilusi. Dengan sentuhan kesadaran, mereka terbangun. Xuan Huang tersentak, tubuhnya menegang. Kita diserang makhluk 3 kepala. Jiwa mereka terlalu kuat. Xiaoyan, kita harus tenang. Makhluk itu untuk sementara sudah ditangani. Xiaoyan menepuk bahunya dengan lembut. Rasa bersalah tampak jelas di wajahnya karena mereka terlibat bahaya akibat dirinya. Kemudian pandangannya kembali jatuh kepada Chen Xianyuan. Seketika sorot matanya berubah lembut. Ayo, ikut aku bertemu teman-teman. Dia menggandeng Chen Xianyuan seperti seseorang menggandeng istrinya. Chen Xianyuan menjawab pelan dengan manis. Xiaoyan tersenyum puas. Di belakang mereka, Ye Beijing berdiri seperti bayangan tak terlihat, merinding mendengar suara lembut itu. Dia tak tahan dan mengejek dengan sinis, menirukan suaranya. Menjijikkan. Kedua tangannya mengepal kuat, menahan emosi yang hampir meledak. Dia tidak percaya bahwa perempuan itu benar-benar adalah Ratu Chen Xianyuan dari alam Xuanyin. Xiaoyan memperkenalkan, ini Tianzang dan ini Feng Xi. Chen Xianyuan membungkuk hormat, tampil anggun dan murni seperti es suci. Pemandangan yang membuat siapapun merasa tenang. Chen Xianyuan memberi salam kepada dua senior. Tianzang, kau mengenalnya bukan? Xiaoyan bertanya dengan tawa ringan, terlihat sangat bahagia. Tianzang terdiam sejenak, menatap Xiaoyan, lalu menoleh kepada Ye Beijing yang berapi-api ingin memukul Chen Xianyuan. Sekarang, aku tidak yakin harus menjawab ya atau tidak. Dia menghela nafas berat. Waktu telah terlalu lama lewat. Mungkin aku tidak ingat lagi, ucap Xuan Huang. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang menjadikan Cafe Donghua sebagai tongkrongan baru kalian. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.